Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 15 versus iPhone 16e. Mana yang lebih layak untuk dibeli? Apakah speknya mirip tipis? Nah, untuk mengetahui semua hal itu, kalian wajib simak video ini sampai selesai. Jadi langsung aja, check this out. Kalau iPhone 15 versus iPhone 16 base model, itu udah gue bahas sih di video sebelumnya. Lu mungkin bisa nonton di video yang ini. Nah, tapi yang kali ini sedikit berbeda. Karena emang Apple kan baru aja merilis iPhone 16e nih. Dan itu udah gue bahas juga secara unboxing di sini. Bahkan secara full review iPhone 16e di sini. Mungkin kalau kalian belum nonton, coba nonton dulu video-video sebelumnya. Biar sedikit relate aja sih sama pembahasan saat ini. Gitu. Kita tahu iPhone 16e ini tuh rangkaian dari keluarga iPhone 16 series. Ya, cuman beda kasta aja atau beda segmennya aja. Cuman entah kenapa iPhone 15 base model tidak didiscontinue karena disisakan untuk seri 15 tuh masih ada, yaitu iPhone 15 base modelnya sama plus modelnya. Jadi memang kalau kita lihat saat ini Apple menjualnya iPhone 15, 16e, 16 base model, 16 Pro model, dan itu lini iPhone yang saat ini dijual sama Apple. Dan mungkin jadi banyak pertanyaan serta pertimbangan nih sama teman-teman semua nih. Ini nih bedanya gimana sih nih secara komparasi iPhone 15 base model dengan 16e ini mana sih yang lebih menguntungkan untuk kita beli atau lebih layak untuk kita beli agar kita juga nggak terlalu membuang-buang uang gitu ya. Nah, di video ini akan gue mulai spesifikasi terlebih dahulu dan gue akan bahas dari varian warnanya terlebih dahulu. Secara garis besar, varian warna lebih banyak varian warna di iPhone 15 base model. Entah kenapa iPhone 16e tidak terlalu banyak varian modelnya, ya mungkin karena ada iPhone 16 base model yang memiliki varian warna lebih banyak. iPhone 15 base model memiliki 5 varian warna, adanya warna pink, yellow, green, blue, dan warna blacknya. Sedangkan iPhone 16e cuma punya 2 varian warna saja, yaitu black sama white. Ya, meskipun 2 varian warna, tapi untuk varian case di iPhone 16e jadi warna-warni, alias banyak varian warnanya. Mungkin itu kenapa kali ya iPhone 16e cuma memiliki 2 warna dasar aja, hitam dan putih gitu ya. Karena case-nya ini, atau case silicon case si iPhone dari iPhone 16e ini, kalau lu lihat di laman website Apple, itu cukup banyak varian warnanya. Dan itu sangat cocok banget sama dasar warna si iPhone 16e. Tapi kan itu cuman case, aksesoris, bukan dari varian warna si iPhone-nya. Jadi kalau menurut gue, iPhone 16e secara varian warna lebih enakan warna si 15 atau iPhone 15. Karena kita jadi banyak pilihan dan mungkin kita bisa beli yang sesuai kesukaan kita warnanya gitu. Lalu secara ukuran serta displaynya nih. Ukuran sama cuy. Sama-sama di 6,1 inch. Tapi kenapa bisa berbeda jauh ya? Ya sebenarnya nggak terlalu beda jauh secara spesifikasi. Karena sama-sama menggunakan Super Retina XDR display, SDR display juga ada, True Tone displaynya juga sama, tapi terkait brightness-nya itu beda jauh, jomplang sih menurut gua. Karena iPhone 16e cuma memiliki 800 nits maximal brightness dan 1200 nits peak brightness-nya. Bahkan tidak memiliki nits peak brightness untuk outdoor-nya. Di situ lo bisa lihat iPhone 15 tuh memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan 16e secara display. Bahkan menurut gue ini, gue nggak tahu ya, ini mungkin bisa dikatakan kekurangan, tapi mungkin teman-teman di sini juga ada yang suka notes, nggak suka Dynamic Island mungkin ya. Cuman gue rasa di saat ini, di era sekarang, Dynamic Island tuh memang lebih prestisius gitu loh. Jadi ya, secara display layar, ukuran, nih iPhone 15 menurut gue lebih unggul sedikit dibandingkan iPhone 16e. iPhone 15 sudah menggunakan Dynamic Island, tidak menggunakan notes seperti iPhone 16e. Sedikit aneh ya, tapi ya itu, seperti gue bilang di awal, segmennya berbeda untuk iPhone 16e ini. Dan material yang digunakan meskipun sama-sama aluminium, tapi si iPhone 15 base model itu ada color infuse-nya. Sedangkan iPhone 16e tidak memiliki color infuse. Cuman di sini sedikit diunggulkan untuk iPhone 16e karena adanya action button. Tidak seperti iPhone 15 base model yang masih menggunakan ring switch silent. Tidak adanya action button, dan itu mungkin jadi pertimbangan karena fitur Apple Intelligence atau Visual Intelligence yang ada di dalam Apple Intelligence memenuhi requirement untuk iPhone 16e, di mana bisa digunakan dengan action button. Dan tentunya iPhone 16e memang mendukung Apple Intelligence seperti pada di sini tertera requirement fitur Apple Intelligence ini bisa digunakan di iPhone berapa aja, dan iPhone 15 base model tidak mendukung Apple Intelligence. Ya, meskipun secara layar atau spesifikasi display iPhone 15 memang lebih diunggulkan, tapi beberapa fitur seperti dihilangkan, lebih didukung iPhone 16e. Meskipun secara layar iPhone 16e nggak terlalu bagus-bagus banget, meskipun gua rasa udah cukup, gua rasa udah cukup tajam dan segala macam 16e, tapi
Tapi kalau kita sandingkan dengan 15 base model, sepertinya sedikit lebih unggul iPhone 15 base model, meskipun tidak memiliki fitur Apple Intelligence. Lalu selanjutnya, ini menurut gua yang bikin iPhone 16e memiliki keunggulan dibanding 15 base model, yaitu chipsetnya. Of course, chipset ini bukan main-main ya, ini menentukan untuk kedepannya. Mungkin iPhone 15 base model, chipsetnya beberapa tahun yang akan datang, let's say 2 atau 3 tahun lah ya, sudah tidak didukung lagi beberapa fitur-fitur iOS nantinya. Tapi untuk iPhone 16e ini, kemungkinan akan terus mendukung karena sudah menggunakan chipset A18 chip. Chipset yang sama ditanamkan dengan iPhone 16 base model, di mana memiliki 6 core CPU, 4 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Sedangkan iPhone 15 hanya menggunakan A16 Bionic chip di 6 core CPU, 5 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Gue reminder sekali lagi, perlu dipertimbangkan karena ini chipset. Kita tahu, chipset terbaru Apple saat ini di lini iPhone yaitu A18 chip, bahkan yang Pro modelnya A18 Pro. Jadi menurut gue ini sangat perlu kalian pertimbangkan, meskipun beberapa fitur iPhone 16e bisa kita katakan kalah sama iPhone 15 base model, tapi chipsetnya tidak bisa kita ragukan. Karena ini adalah chipset terbarunya Apple, dan pastinya kedepannya beberapa fitur akan lebih mendukung iPhone 16e ketimbang iPhone 15 base model ini. Dan sudah terlihat jelas, Apple Intelligence salah satunya, iPhone 15 base model tidak mendapatkan fitur tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu spesifikasi yang mungkin 16e lagi-lagi kalah dibandingkan 15 base model. Benar banget, 16e tidak memiliki fitur MagSafe charging cuy. Cuman wireless biasa aja, sedangkan iPhone 15 base model memiliki wireless charging dengan dukungan MagSafe wireless ketimbang 16e. Perlu dipertimbangkan, mungkin teman-teman di sini yang terbiasa udah menggunakan MagSafe charger, kalau kalian upgrade ke 16e kalian tidak dapat fitur tersebut, ya lagi-lagi karena ini segmennya berbeda, si 16e ini makanya beberapa fitur banyak dipangkas, tapi chipsetnya cukup ngebut dibandingkan seri-seri sebelumnya gitu. Dan ya, perlu digarisbawahi lagi, iPhone 16e ini untuk konektivitasnya itu sudah menggunakan chipset tersendiri, yaitu chipset C1, di mana Apple menanamkan itu di lini iPhone 16e yang kita tahu pastinya next generation iPhone, mungkin di iPhone 17 nanti, chipset tersebut secara konektivitas akan ditanamkan karena sudah hadir di iPhone 16e. Jadi itu salah satu fitur yang diunggulkan juga di 16e secara koneksi jaringan, di mana dengan hadirnya chipset tersebut bikin baterai jadi nggak boros ketika lagi searching jaringan atau koneksi secara paket data. Lalu ini juga jadi pertimbangan, yaitu RAM memori yang digunakan di antara kedua iPhone ini. iPhone 15 base model cuman menggunakan 6 GB RAM dan iPhone 16e sudah menggunakan 8 GB RAM. Ya, gue tahu hukum memori RAM itu sebagai media penyimpanan sementara. Tapi kalau di lini iPhone menurut gue lebih cenderung ke chipsetnya. Meskipun 16e ini jauh lebih diunggulkan secara memori RAM, cuma bukan berarti iPhone 15 base model ini tidak layak untuk kita gunakan meskipun dengan 6 GB RAM saja. Dan untuk perbedaan baterai di antara kedua iPhone ini, iPhone 15 base model masih menggunakan kapasitas baterai di 3349 mAh, sedangkan iPhone 16e ada di 4005 mAh. Lumayan jauh perbedaannya ya, nggak sedikit. Jadi bisa kita asumsikan lagi-lagi 16e lebih unggul. Oke, selanjutnya head to head apa yang bikin sangat berbeda? Of course, lini kameranya. Oke, kita masuk ke pembahasan kamera. Kamera belakang antara iPhone 16e dengan iPhone 15 base model sangat berbeda. Kita tahu 16e cuma menggunakan single kamera, sedangkan iPhone 15 base model menggunakan dual lensa kamera. Tapi meskipun begitu, 16e gue rasa secara spesifikasi nggak terlalu buruk-buruk banget lah ya. Karena iPhone 16e menggunakan 2-in-1 kamera system di 48 megapiksel Fusion dan memiliki optical image stabilization. Pilihan optical zoomnya ada di 1 kali, 2 kali, mungkin karena lensanya cuma 1. True tone flash, Smart SDR5 for photo, portrait mode, night mode, dan photographic style. Sedangkan iPhone 15 base model di situ dual kamera system di 48 megapiksel untuk main kamera dan ultrawide-nya di 12 megapiksel. Serta untuk sensor stabilization-nya ada di sensor shift optical image stabilization, di mana pilihan optical zoom option-nya ada di 0,5, 1 kali, 2 kali, dan sisanya sama, tidak terlalu jauh beda. Jadi menurut gua secara kamera belakang meskipun desainnya berbeda, dan lagi-lagi kita bisa lihat iPhone 15 base model ini memang mempunyai dua lensa, di mana memiliki ultrawide dan main kamera. Sedangkan iPhone 16e tidak memiliki hal itu, cuman single kamera saja. Jadi gue rasa meskipun spesifikasinya mirip-mirip tipis, tapi iPhone 15 base model sepertinya diunggulkan ya. Cuman ya kalian bisa lihat hasil kameranya di sini. Jujur kalau menurut gue sih 16e lebih baik ya. Mungkin karena chipset terbaru juga kan, A18 chip di dalamnya gitu. Lalu untuk perekaman videonya gimana tuh? Nah, perekaman videonya juga sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Tapi kalau di perekaman video atau video recording, gue sedikit lebih mengunggulkan iPhone 16e. Jujur aja sih. Meskipun sama-sama 4K 60 fps di situ, lo bisa lihat. Dan iPhone 16e tidak memiliki
memiliki cinematic mode, sedangkan iPhone 15 base model memiliki cinematic mode. Lalu untuk action button iPhone 15 base model juga memiliki fitur tersebut, sedangkan 16e tidak memiliki fitur tersebut. Tapi iPhone 16e memiliki fitur Wind Noise Reduction serta audio mix. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang nggak tahu fitur Wind Noise Reduction seperti apa. Nih, seperti ini. Ya, ini gue lagi tes video dan literally di pinggir jalan banget, dan kita lagi mau ngetes fitur Wind Noise Reduction. Dan saat ini mungkin masih standar ya, ini masih standar. Kita akan coba pindah ke in-frame. Kita akan coba pindah juga ke studio, dan kita coba pindah ke cinematic. Sebenarnya mirip-mirip ya sama seri 16 dan 16 Pro, tapi intinya kualitasnya bisa dan tentunya dapat fiturnya. Oke? Nah, seperti itu. Jadi, ketika lo dalam kondisi berisik banget, suara lo tetap bisa ditangkap dengan jernih dan lo bisa edit untuk menghilangkan noise-nya. Dan menurut gue fitur itu sangat penting banget untuk perekaman video ya. Di era zaman sekarang yang apa-apa di videoin, menurut gue itu jadi sangat pertimbangan banget. Meskipun beberapa fiturnya 16e kalah dengan 15 base model, seperti cinematic mode dan action mode. Tapi 16e memiliki fitur Wind Noise Reduction. Dan menurut gue, cinematic mode sama action mode di 16e mungkin nggak terlalu berpengaruh banget ya, karena kalau gue pribadi jujur gue lebih memilih fitur Wind Noise Reduction sih, yang sangat bisa kebantu banget ketika kita lagi buat video, karena kita bisa reduce noise yang ada di dalam video tersebut gitu. Selanjutnya untuk kamera depannya. Nah, kamera depannya sih nggak terlalu jauh beda ya, secara spesifikasi aja bahkan sama sih, sama-sama di 12 megapiksel, ada night mode, photographic style, hanya saja 16e tidak memiliki cinematic mode ya. Jadi pertimbangan banget nih buat lo semua yang sering banget bikin video cinematic mode, apalagi jedak-jeduk tapi cinematic. Nah, di 16e nggak bisa kita lakukan karena tidak ada fitur cinematic mode-nya. Cuma bukan berarti kalian tidak bisa mengambil objek sesuatu yang belakangnya bokeh gitu. Tetap bisa di 16e secara perekaman video. Ya, tapi kita bisa asumsikan iPhone 15 base model tetap unggul di fitur tersebut karena adanya cinematic mode, action mode juga. So, itu tadi dia spesifikasi antara kedua iPhone. Baik iPhone 15 base model dengan 16e. Kalau kita balikin ke pertanyaan di awal, sebenarnya mana yang lebih layak dibeli? Keduanya sama-sama layak dibeli sih menurut gue pribadi. Baik itu iPhone 15 base model untuk tahun ini ataupun iPhone 16e di tahun ini. Cuman beda segmen aja. Jadi kalau gue lebih menyarankan ya, kalau misalkan lu cuman pakainya buat kerja, sosial media, tidak ada butuh perekaman video yang expert gitu ya, kayaknya 16e udah cukup banget dibandingkan iPhone 15 base model. Menurut gue terlalu kelebihan fitur ya kalau lu menggunakan 15 base model. Tapi kalau lu memang ada hubungannya untuk sambil konten, sambil bikin sinematik dan lain sebagainya, mungkin 15 base model udah sangat cukup banget sih untuk perekaman videonya gitu. Jadi ini kedua iPhone ini memang beda segmennya ya. Kalau gua menganggapnya tuh 15 base model untuk kepentingan productivity, 16 ini untuk kepentingan college atau bisa kita asumsikan sekolah, kuliah. 16 ini udah cukup banget nih gitu. Tapi kalau yang untuk produktivitas tinggi yang lumayan gitu ya 15 base model, bahkan untuk profesionalnya pun mungkin bisa 15 Pro model ataupun 16 Pro model gitu. Jadi keduanya sebenarnya jawabannya sama-sama layak. Hanya saja segmen kalian yang kalian inginkan dan kalian gunakan, kebutuhan kalian ada di mana. Kalau gue pribadi menyarankan 16e aja mendingan belinya, karena chipsetnya sangat unggul untuk 4-5 tahun yang akan datang mungkin gitu dibandingkan 15 base model. Secara chipset, kalau gue pribadi parameternya di chipset sih, nggak di fitur kalau gue gitu. Tapi ya lain nih tanggapan teman-teman gimana. Kalau menurut gue keduanya sama-sama layak dibeli, cuman segmen kalian atau kebutuhan kalian ada di mana. Seperti itu. Lalu apakah spesifikasinya mirip tipis? Penjelasan tadi harusnya sudah menjawab ya. Tipis banget bahkan miripnya. Bener-bener bingung lu mau beli yang mana antara 16e sama 15 base model. Tapi again, gue katakan lagi, kalau gue pribadi parameternya ada di chipset. Kalau kalian nggak di chipset nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian parameternya di lensa kamera, nggak biasa gue bang pakai single kamera. Gue biasanya 2 lensa kamera. Iya, bebas aja. Tapi kalau gue pribadi sih chipset untuk jangka yang lebih panjang lagi gitu. Karena ya terlihat jelas dengan hadirnya chipset A18 chip dihadirkan 16e, meskipun speknya mirip tipis, tapi fitur-fiturnya lebih diunggulkan atau lebih banyak didukung ke 16e ketimbang 15 base model. Salah satunya, of course, Apple Intelligence gitu. Jadi sudah kejawab, harusnya speknya memang mirip tipis dan keduanya sama-sama layak dibeli. Tapi kalau kalian menanyakan ke gue, jawaban gue parameternya di chipset. Jadi gue lebih menyarankan untuk 16e gitu. Tapi bukan berarti 15 base model tidak layak digunakan, tetap layak. Hanya saja kebutuhan kalian ada di mana.
Seperti itu. Oke? Jadi gue rasa cukup ya. Harusnya sudah tidak gelisah lagi, sudah tidak bingung lagi dengan adanya video ini. Dan gue harap akan terbantu untuk teman-teman semua yang menonton dengan pilihan 16E atau 15 base model. Harusnya sudah terbantu dengan adanya video ini. Oke? Jadi gue rasa cukup video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini. Share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.